Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Azriyati. Saya dari kelas BK 6A jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan melaksanakan proses konseling menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Nah, teknik desensitisasi sistematis ini yaitu adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan yang berlebihan yang dialami oleh klien. Nah, di mana di dalam proses ini klien saya mengalami kecemasan yang berlebihan atau yang bisa dikatakan dengan fobia, dan klien saya ini mengalami fobia dengan ulat bulu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri. Ayo masuk dari mana tadi? Ayo masuk dulu. Ibu, semalam Fitri tuh ngubungin Ibu melalui WhatsApp, tapi Ibu balas. Jadi Fitri datang aja ke rumah Ibu nih ceritanya. Oh iya, kebetulan tadi malam tuh Ibu lagi tidak megang HP, Fit. Nah, jadi mungkin nggak kebaca chat-chat dari Fitri. Oh iya, kenapa Fitri menghubungi Ibu tadi malam? Gini, Bu, beberapa hari ini Fitri tuh ada merasa takut sama sesuatu yang mungkin bilang konyol, cuman rasa takut ini berlebihan kalau menurut saya. Karena sampai-sampai pas mau tidur itu kebayang nanti dia datang gitu kan, nanti dia di atas genteng gimana pikiran tuh melayang-layang. Jadi tidur pun nggak nyenyak, mau makan pun kepikiran gitu kan, mau minum nanti kalau mau Kebayang. semuanya itu kebayang itu terus. Jadi bingung cara ngilangin itu kayak mana gitu. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa yang membuat Fitri kepikiran, atau ada sesuatu benda yang membuat Fitri kepikiran? Jadi gini, dulu tuh Fitri tuh kan waktu kecil itu pernah main di samping rumah itu ada kayak masih hutan gitu kalau dulunya. Jadi main tuh nggak pakai sendal, main lari aja gitu kan. Keinjak ulat bulu yang bulunya itu yang banyak tuh atau kan. Nah, jadi pas kinjak itu pulangnya belum kerasa gatal. Pas udah habis mandi kan itu mainnya sore. Pulang itu mandi langsung tuh menjalan-jalan di kaki tuh gatel banget Karena keinjak keinjak ulat bulu tuh. Pertamanya mikir, mungkin karena entah yang lain, nggak kepilih ulat bulu. Terus makanya langsung bilang kan sama mama kan, nggak boleh gini-gini kan. Ya udah diolesin pakai salep, nggak juga mempan, tetap gatel. Jadi semenjak itu kan sampai copot kuku yang di sini tuh, Bu, yang dari tengah kaki tuh sampai copot. Jadi semenjak itu asalkan nampak ulat bulu udah tuh traveling tuh pikirannya. Jadi kemarin itu nggak sengaja nampak ulat bulu pas bersihin perkarangan kan, nampak baru-baru ini. Iya kan sekarang lagi musim bunga. Jadi nampaklah ulat yang gede-gede tuh. Jadi kepikiran yang ulat-ulat yang kemarin tuh kan. Kembali lagi flashback lagi gitu. Karena timbul gatal-gatal gitu. Jadi kepikiran nanti ulat tuh masuk nih ke rumah, nanti dia menjalan lagi ke kasur, kayak gitu pikirannya. Sampai kebayang. Jadi mau makan pun nggak enak gitu. Jadi gitu, Bu, misalnya. Jadi sekarang nih Fitri ketakutan ketika melihat ulat bulu gitu ya. Dan bahkan sampai misalnya melihat hari ini nanti pas mau makan, pas mau melakukan sesuatu, itu kebayang ulat bulu itu ada di situ gitu ya. Ada kayak gitu. Kayak lihat pohon gitu aja kan, pasti banyak ulatnya di sini gitu. Jadi kalau pas misalnya nih Fitri melihat ulat bulu itu, apa tuh perasaan Fitri atau takutnya Fitri itu seperti apa? Takutnya tuh cemas, kayak ya cemasnya tuh cemasnya nanti dia jatuh lagi, nanti dia kena di kepala kayak ya pikirnya kayak gitulah, sampai kayak badan dingin meriang itu gitu. Bisa dulu pernah seperti itu. Jadi awal mulanya dari SD kemarin tuh yang keinjak itu ya. Jadi sekarang udah dari SD dan sampai sekarang nih masa kuliah udah lama, dan ketika melihat itu masih keingat kejadian kemarin ya. Kalau nampak bendanya ingat balik, flashback kembali gitu. Tapi kalau nggak nampak ya aku santai aja gitu. Jadi takutnya tuh dan cemasnya tuh karena kemarin timbul gatal-gatal itu ya. Gara-gara itu. Jadi mau ke ulat bulu tuh rasanya ada sesuatu yang sangat tidak bisa kuterima gitu.
gara-gara itu Bu, makanya. Oh iya, iya. Sebelumnya selain keinjak itu atau pernah mengalami lain, mungkin entah digigit atau kayak mana? Kalau pernah sih dulu waktu kecil, kan teman-teman tahu tuh saya nggak suka sama ulat bulu tuh, jadi mereka tuh diambilnya ulat yang di atas daun yang hijau tuh Bu, Ulat hijau daun banget gitu ya, ya? ulat daun sebetulnya nggak masalah kan. Iya. Dikejar-kejarnya keliling lapangan saya Bu, kejar-kejaran Aduh, gara-gara itu ya bulu. ulat itu. Sebetulnya yang kecil daripada kita, cuman saya mikirnya Iya. Karena takut takut gitu. tadi Rasa itu ya. takut tuh ada. Iya. Kalau seandainya memegang gitu udah pernah? Enggak. Oh ya. Mohon maaf. Nggak berani saya. Oh iya. Nah jadi padahal kan ulat bulu itu hanya hewan kecil yang mungkin kalau dilihat seperti mungil gitu ya, kayak boneka-boneka di film-film itu kan ada yang film ulat itu kan. Nah sebenarnya kan dia lebih kecil dari kita, jadi untuk apa kita takut dengan dia gitu kan. Cuman karena Fitri udah ada pengalaman yang tidak mengenakan juga terhadap sesuatu tadi itu, mungkin kebawa sampai sekarang ya. Nah kira-kira Fitri mau atau tidak Ibu hilangkan sedikit demi sedikit ketakutannya terhadap ulat tadi atau bagaimana? Mau sih Bu. Mau ya. Nggak terbebani juga. Iya, karena kan kita nggak tahu kapan dia datang, ulat itu kadang bisa tiba-tiba dia lewat di depan kita gitu ya. Nah jadi Fitri mau ya untuk Ibu hilangkan sedikit-sedikit ketakutannya tadi. Iya Bu, mau. Nah jadi di sini kalau Ibu lihat lagi, ketakutan yang Fitri alami ini sudah memasuki ke dalam yang namanya fobia. Fitri tahu fobia? Iya. Nah jadi fobia itu kan kita takut atau cemas terhadap sesuatu yang itu dianggap wajar. Kayak ulat bulu tadi kan sebenarnya itu tidak mengganggu kita kan, cuman karena kita takut jadi kita menganggap dia itu sangat mengganggu bagi kita. Nah jadi fobia itu hal yang wajar, tapi kita takutnya itu sangat ketakutan dan kecemasannya itu udah melebihi batas kecemasan yang normal gitu. Nah jadi di sini Fitri bersedia ya Ibu hilangkan sedikit-sedikit fobianya ya. Iya Bu. Nah dalam tahap ini Ibu akan menggunakan yang namanya teknik desensitisasi sistematis. Nah di mana di dalam teknik ini Fitri untuk menghilangkan itu Ibu berusaha merilekskan Fitri, tidak langsung misalnya Fitri pegang ulat bulunya, enggak begitu. Nah jadi kan otomatis Fitri makin takut kan. Nah jadi Ibu mulai dari tahap awal, misalnya dari melihat dulu, melihat dari kejauhan, kemudian melihat gambarnya dari dekat, kemudian melihat bentuk aslinya dari dekat, sampai nanti pada akhirnya itu untuk memegang. Nah itu sampai terakhir ya Bu ya? Iya itu tahap terakhir. Tapi kalau itu Fitri bersedia, kalau misalnya di tahap misalnya tahap ketiga Fitri sudah berani, sudah oh iya Bu, sampai di sini saya sudah bisa mungkin untuk memegangnya, untuk melihat tidak apa-apa. Nah sampai di situ sudah tidak apa-apa. Tapi kalau Fitri ingin dilanjutkan sampai tahap yang oh iya Bu, saya benar-benar ingin menghilangkan, nah Ibu lanjutkan sampai di tahap itu gitu. Dan ini juga atas kesetujuan dari Fitri. Iya Bu. Nah gitu. Jadi sampai di sini Fitri mau dilanjutkan atau bagaimana? Dilanjutkan aja. Nah untuk yang tahap pertama Ibu minta Fitri untuk mengambil posisi yang rileks dan nyaman menurut Fitri. Kalau seandainya menurut Fitri dengan sikap seperti ini Fitri bisa rileks dan nyaman, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut Fitri dengan menyandarkan badan ke dinding itu lebih rileks dan nyaman dan membuat Fitri nyaman untuk melakukan teknik ini, ya silahkan saja untuk menyandar gitu. Jadi yang mana menurut Fitri ini rileks saja. Udah Bu, ini udah nyaman. Oh ini udah nyaman ya? Udah. Nah jadi kalau ini udah nyaman, enggak perlu lagi nyandar kan. Kalau menurut Fitri ini belum nyaman, nggak apa-apa nyandar aja. Ya ini udah nyaman. Nyaman ya? Sudah, sekarang boleh kita mulai? Boleh. Jangan menghiraukan suara-suara yang ada ya. Iya Bu. Abaikan suara-suara sekitaran. Kemudian nanti pas di tahap relaksasi Fitri berusaha menganggap beban-beban yang ada di dalam pikiran Fitri itu tidak ada, supaya nanti proses relaksasinya itu berjalan dengan baik dan kecemasan Fitri tadi bisa berangsur pulih ya. Iya Bu. Nah yang pertama Fitri ambil posisi rileks dulu, posisi yang menurut Fitri udah nyaman. Nah kemudian dengarkan suara Ibu ya. Ibu. Fitri pejamkan matanya, kemudian tarik nafas dari hidung,
tahan, keluarkan dari mulut. Nah, ketika Fitri mengeluarkan nafas dari mulut, itu beban-beban yang ada di pikiran Fitri, yang ada di pundak Fitri itu sudah tidak ada lagi ya. Berasa itu semua sudah keluar dari tubuh Fitri. Oke, sekarang tarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, ketika Fitri sudah mulai rileks, kita akan mulai tahapnya ya. Sekali lagi tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, bayangkan Fitri lagi di suatu tempat, sedang duduk di tempat yang begitu indah, tempat yang begitu cantik, udaranya segar. Nah, tiba-tiba Fitri mendengar ada orang yang berteriak menyebut nama ulat bulu. Nah, dan Fitri tetap tenang. Ketika mendengar itu, Fitri membayangkan hanya kata-kata ulat bulu dan Fitri menganggap itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena hanya kata-katanya saja. Jadi Fitri berusaha tenang, berusaha tegar karena hanya mendengar kata-katanya saja. Sekarang tarik nafas lagi dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, sekarang Fitri boleh buka matanya. Nah, dari yang ibu, apa yang Fitri rasakan sekarang setelah mendengar kata-katanya? Gimana ya Bu ya? Tunggu Bu. Udah gelap. Kayak ada geli sih tadi dikit. Ada rasa kayak gimana ya? Susah diungkapkan gitu Bu. Kayak masih ada rasa geli gitu Karena mendengar tadi ya. Nah, ini mau kita coba lagi atau bagaimana? Atau merasa oh iya ini hanya ulat bulu, dengar kata-katanya saja gitu? Atau kita mau ulang lagi? Boleh Bu, boleh. Ulang lagi ya. Nah, ini sampai Fitri merasakan di dalam Hanya tidak apa-apa gitu. Oke. Nah, sekarang Fitri boleh tutup matanya kembali. Kemudian tarik nafas lagi dari hidung, tahan, dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Sudah agak mendingan ya, dari awal tadi sudah ada perubahan sampai di titik ini ya. Bu, udah. Nah, nanti ini tidak akan hilang secara terus menerus. Nah, ketika Fitri merasa itu kembali lagi, Fitri boleh nanti hubungi ibu, boleh bercerita lagi dengan ibu di lain kesempatan mungkin, boleh mampir lagi ke rumah ibu gitu. Nafas dari hidung secara perlahan, tahan, keluarkan dari mulut. Ketika Fitri mengeluarkan nafas dari mulut, Fitri berasa beban-beban yang ada di pikiran Fitri, yang ada di pundak Fitri itu ikut keluar ya, seperti Fitri mengeluarkan nafas. Kemudian tarik lagi nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, jadi pundak-pundak Fitri sudah terasa ringan ya beban-bebannya. Nah, Fitri membayangkan Fitri sedang duduk di suatu tempat yang begitu cantik, dikelilingi oleh bunga-bunga yang begitu bermekaran, udara yang sejuk, udara yang segar. Kemudian ketika Fitri sedang melihat keindahan bunga, ada seseorang yang melihat, yang menyebutkan nama ulat bulu. Nah, ketika saat itu Fitri berkata untuk hanya kata-katanya saja. Dia tidak akan mendekati Fitri. Fitri hanya berusaha mempositifkan pikiran Fitri bahwa itu hanya kata-katanya. Orang itu terus menyebutkan kata-kata ulat bulu dan hanya saja Fitri berpikir, oh iya itu hanya kata-katanya saja. Dia tidak akan mengganggu Fitri, tidak akan mengusik Fitri, dan mungkin tidak akan mendekat Fitri. Fitri tetap berpikiran bahwa itu hanya kata-katanya saja. Kata-katanya saja ya. Sekarang Fitri tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Sekarang Fitri boleh buka matanya. Nah, sekarang apa yang Fitri rasakan? Udah agak lega nih.
Kenapa tuh udah agak lega? Karena kayak merasa lebih doang kayak gitu. Hanya kata-katanya saja Hanya ya, dia tidak kata-katanya akan saja. mendekati Fitri. Nah, berarti kalau ketika Fitri mendengar kata-kata ulat bulunya saja, berarti Fitri sudah merasa oh iya itu hanya kata-katanya saja. Berarti sudah aman ya kalau untuk mendengar kata-katanya saja, untuk mendengar namanya ya. Nah, untuk tahap kedua, Fitri nanti akan membayangkan ketika melihat gambar dari kejauhan. Tapi ini hanya gambar ulat bulunya dari kejauhan ya. Nah, sekarang Fitri ambil posisi yang rileks lagi. Kemudian pejamkan matanya terlebih dahulu. Tarik nafas dari hidung secara perlahan. Tahan. Kemudian keluarkan dari mulut. Menganggap itu bahwa beban-beban Fitri sudah hilang ya. Kemudian tarik lagi nafas dari hidung secara perlahan. Tahan. Kemudian keluarkan lagi dari mulut. Nah, ketika Fitri sedang berada di suatu ruangan di dalam kamar Fitri, mungkin di ruangan Fitri misalnya, ketika itu Fitri melihat, tidak sengaja melihat gambar, dan di dalam gambar itu ada ulat bulu. Cuman Fitri melihatnya dari suatu kejauhan. Nah, dan gambar itu tidak akan bergerak mendekati Fitri. Fitri hanya melihat gambar itu dari kejauhan. Nah, ketika Fitri melihat itu, Fitri berusaha untuk berpikiran bahwa itu hanya gambar dan tidak akan menjadi nyata. Dan Fitri beranggapan itu adalah gambar yang sangat indah, gambar sebuah ulat, seekor ulat yang begitu indah, warnanya hijau, bulunya bagus. Nah, Fitri hanya membayangkan itu adalah sebuah gambar ulat yang begitu imut, yang begitu mungil dan tidak akan mendekati Fitri. Nah, sekarang Fitri tarik lagi nafasnya secara perlahan dari hidung. Tahan, keluarkan dari mulut. Sekarang Fitri boleh buka matanya. Nah, apa yang Fitri rasakan dari melihat gambar ulat bulu dari kejauhan? Kayak melihat gambar ya, itu gambar gitu. Jadi sekarang udah agak lega ya bahwa Fitri berpikiran itu hanya melihat gambar. Hanya melihat gambar, bukan yang aslinya. Bukan yang aslinya ya, karena ini baru melihat gambarnya saja ya. Oke. Nah, jadi yang tahap kedua ini Fitri sudah bisa mempositifkan pikiran Fitri ya untuk. Nah, jadi ketika Fitri melihat gambar dari ulat bulu dari kejauhan itu sudah tidak apa-apa ya. Sudah tidak ketakutan lagi, sudah tidak merasa oh dia akan ada di sekitarku, itu tidak lagi ya. Ya, Bu. Nah, berarti sudah bisa ya. Nah, untuk tahap ketiga ini Fitri akan melihat gambarnya dari dekat. Tapi ini hanya melihat gambarnya saja dari dekat ya. Nah, sekarang Fitri ambil posisi yang rileks lagi. Kemudian tarik nafas dari hidung secara perlahan. Tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan, keluarkan dari mulut. Nah, ketika Fitri sedang asik bermain sosial media, misalnya lagi bermain handphone, lagi scroll story di feed Instagram misalnya, sedang asik sambil mendengarkan musik di suatu ruangan yang membuat Fitri happy, Fitri membayangkan itu ya. Nah, kemudian ada gambar teman Fitri yang memposting gambar ulat bulu yang begitu mungil, begitu indah, yang warnanya kekuning-kuningan. Nah, di saat itu Fitri lagi men-scroll. Nah, Fitri beranggapan bahwa itu hanya gambar seekor ulat yang begitu indah, seekor ulat yang begitu cantik, dan tidak akan menjadi nyata. Dan Fitri hanya melihat gambar itu dan menganggap itu tidak ada di sekitar Fitri, bahwa itu hanya gambar. Nah, sekarang Fitri membayangkan bahwa gambar itu tidak akan menjadi nyata. Nah, sekarang Fitri tarik lagi nafasnya dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, Fitri sekarang boleh buka matanya. Nah, dari melihat gambar tadi secara dekat, apa yang Fitri rasakan? Awalnya agak kaget, terus membayangkan udah tuh imut loh gitu. Udah agak gimana ya, udah biasa aja belum sih, cuman udah agak
karena itu hanya gambar ya. Nah jadi gimana, mau kita ulang atau bagaimana nih? Lanjut aja ya, karena nah jadi ketika Fitri nanti melihat atau berjalan di mana, ketika Fitri melihat gambar ulat bulu dari dekat sudah tidak apa-apa ya, sudah berani hanya melihat gambarnya dari dekat ya. Kemudian ya, tahap yang keempat yaitu melihat ulat bulunya secara nyata, tapi dari kejauhan. Nah, jadi tidak langsung melihatnya dari dekat, melihatnya dari kejauhan, tapi udah nyata ya. Nah, kemudian Fitri boleh ambil posisi rileks lagi. Kemudian pejamkan matanya, tarik nafas dari hidung secara perlahan, tahan, keluarkan dari mulut. Keluarkan segala beban-beban yang ada di pikiran Fitri ya. Sekali lagi tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, ketika Fitri berjalan di sekitaran rumah Fitri, misalnya mau memetik bunga di sekitar halaman rumah Fitri, tiba-tiba di atas pohon yang agak lumayan jauh dari Fitri, Fitri melihat di daun pohon tersebut ada seekor ulat bulu yang sedang berjalan di pohon tersebut. Namun berjalannya ini menjauhi Fitri. Fitri tetap diam di posisi itu. Fitri hanya melihat ulat itu dan ulat itu tidak akan mendekati Fitri. Fitri hanya melihatnya dan dia juga tidak akan mendekati Fitri ya. Nah, Fitri tidak boleh takut, tidak boleh cemas bahwa ulat itu tidak akan mendekati Fitri. Dia hanya numpang lewat di pohon itu dan tidak akan menghampiri Fitri. Sekarang mempositifkan pikiran Fitri bahwa dia tidak akan mendekati Fitri ya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut secara perlahan. Tarik nafas lagi dari hidung, kemudian tahan dan keluarkan dari mulut. Nah, Fitri boleh buka matanya. Nah, apa yang Fitri rasakan dari melihat ulat bulu dari kejauhan? Sama kayak melihat gambar tadi yang gimana ya, rasanya tuh ya kalau gambar tadi kan apa yang digambar ini ya nanti kesini enggak ya kayak gitu. Cuman kalau untuk panik ini enggak kayak biasa Ya, aja. karena sudah terbiasa dari melihat dari kejauhan gitu ya. Nah, dan di situ juga Fitri sudah terbiasa karena itu bahwa hanya ulat bulu itu tidak akan mendekati dia, hanya dari jauh dan tidak akan mendekati Fitri ya. Iya. Nah, jadi untuk tahap ini bagaimana? Apakah udah merasa nyaman atau bagaimana? Sudah. Nah, jadi kita boleh lanjutkan. Nah, untuk di tahap terakhir ini Fitri akan melihat dari ulat bulu itu dari dekat. Nah, nanti akan memegangnya secara perlahan. Nah, ini, pada tahap ini mau dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Cukup sampai sini. Cukup sampai di sini ya. Nah, jadi kalau untuk memegang sudah lumayan ya. Lumayan. Jadi udah cukup sampai di sini. Jadi cukup udah sampai di sini ketika Fitri melihat dari dekat sudah tidak apa-apa ya. Sudah tidak apa-apa. Nah, jadi di tahap ini Fitri berusaha untuk memikirkan, positifkan pikiran Fitri bahwa ulat bulu itu tidak akan mengganggu Fitri kalau kita tidak mengganggunya. Nah, jadi tanamkanlah persepsi yang positif bahwa ulat bulu itu hanya seekor makhluk Allah yang Allah ciptakan dia untuk hidup juga di bumi ini, sama seperti kita untuk ada tempat hidupnya di bumi gitu. Jadi kita tidak boleh jahat terhadap makhluk ciptaan Allah, dan begitu juga dengan ulat bulu, dia tidak akan mengganggu kita. Nah, jadi ketika Fitri melihat, ketika Fitri berjumpa, berusahalah untuk berpikiran oh iya itu hanya seekor ulat dan tidak akan menggangguiku gitu. Untuk sampai di tahap ini apa yang Fitri rasakan? Beda sama yang pas baru datang tadi, ada rasa Takut ya. Sekarang udah agak rileks sedikit. Makasih banget Bu, udah membantu saya meringankan beban pikiran saya ya terhadap ulat bulu tadi ya. Mungkin apabila kembali lagi tuh pikiran kayak gitu, mungkin saya bisa ke WM lagi. Boleh, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya Fitri
merasa takut, cemas lagi, Fitri boleh menghubungi ibu dan atau mampir ke rumah ibu seperti ini tidak apa-apa, karena kadang kalau menghubungi lewat telepon kan ibu bisa tidak memegang handphone gitu. Nah, jadi untuk sekarang udah tenang ya. Udah Bu, alhamdulillah. Nah, tadi Fitri kesini sama siapa? Sendiri Bu, sendiri ya. Oke, tidak apa-apa. Ini setelah ini ada kegiatan lagi? Tidak Bu, ini langsung pulang. Langsung pulang ya. Tidak apa-apa. Iya, kalau gitu saya pamit dulu Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti boleh kalau ada apa-apa boleh mampir lagi ke rumah ibu ya. Oke, terima kasih Fitri.